Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, di mana saja Anda semua berada, dalam kehidupan di alam dunia ini pasti banyak masalah, banyak ujian, banyak beban yang mendera kita, siapapun. Walaupun ada di antara kita yang gak memperdulikan beban itu, ada di antara kita yang betul-betul terbebani oleh beban-beban itu. Baik itu beban berupa kewajiban menafkahi keluarga, beban kewajiban mendidik, mengarahkan istri dan anak-anak agar tetap berada di jalan Allah, dan lain sebagainya. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berikan berbagai macam jurus, berbagai macam kiat untuk menghadapi beban-beban itu. Di antaranya adalah beban memberi nafkah keluarga yang boleh jadi selanjutnya mengantarkan kita sampai pada kondisi memiliki hutang kepada seorang hamba Allah. Dan juga beban-beban yang lain. Nah, dalam majelis kali ini akan secara khusus disampaikan apa jurus yang diajarkan oleh Rasul dalam menghadapi hutang dan juga kesedihan dan kesusahan yang mendera kehidupan kita. Namun sebelum jurus itu dikemukakan, terlebih dahulu agar kita tidak salah faham. Agar kita tidak salah faham, apa mungkin hutang bertumpuk-tumpuk cuma dengan satu jurus bisa terselesaikan? Ini boleh jadi dari satu salah faham. Jurus yang saya maksudkan di sini tiada lain adalah berupa doa. Doa agar kita bisa terbebas dari hutang, dan juga doa agar kita bisa terbebas dari segala masalah, kesedihan dan kesusahan. Apa mungkin cuma dengan doa hal itu bisa terselesaikan? Ini pertanyaan ini muncul dari kesalahpahaman kita. Saudaraku yang berbahagia, karena itu sebelum saya sampaikan apa jurus yang diajarkan Rasulullah, terlebih dahulu harus kita sadari bahwa apakah jurus ini selanjutnya akan berhasil kita terapkan atau tidak, tergantung dua hal. Dua hal ini tiada lain, yang pertama adalah keyakinan dalam hati kita dalam menjalankan jurus ini. Siapapun kita yang lebih yakin, insya Allah keberhasilannya akan lebih dekat, lebih cepat dibanding yang kurang yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa, untuk menjalankan jurus ini. Allah yang memerintahkan kita berdoa, dan Allah pun sudah memberikan jaminan. Surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Rabbmu, Tuhanmu sudah menegaskan, sudah menyatakan, ud'uni, kalian semua berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, akan dimasukkan ke dalam jahanam dengan penuh perasaan hina.
Jadi yang menentukan apakah kita akan berhasil menerapkan jurus ini atau tidak, yang pertama adalah keyakinan dalam hati. Dalam hadis Rasul, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim, status hadisnya hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian semua kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian akan dikabul, diijabah oleh Allah. Ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya lalai dan lagi lahin, main-main, tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan menentukan apakah jurus ini kita praktekkan berhasil atau tidak adalah keistiqomahan kita dalam menjalankan jurus ini, dalam menjalankan kiat ini. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala kul amantu billah summastaqim. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim nomor 62, Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Hadis sahih tentunya. Dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat, wahai Rasulullah, berikan aku satu nasihat di dalam Islam yang apabila nasihat ini sudah engkau berikan kepadaku, aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun selain engkau. Rasul menjawab, kul amantu billah, tegaskanlah, nyatakanlah aku beriman pada Allah, summastaqim, dan lalu istiqomahlah dalam keimanan itu. Kita tahu keimanan itu ditandai dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Berdoa termasuk salah satu perintah Allah. Laksanakan semua perintah Allah, termasuk berdoa secara kontinu, secara istiqomah, secara terus-menerus. Ini dua hal yang akan menentukan apakah kita mempraktekkan, menerapkan jurus menghadapi hutang dan berbagai macam persoalan hidup akan berhasil atau tidak. Saudaraku yang berbahagia, lantas apa jurusnya itu? Apa jurusnya itu? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjida fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamah, ma li araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti shalah. Qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Qala afala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhaba azza wa jalla hammaka wa qadha anka dainak. Qala qultu bala ya Rasulullah. Qala kul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Sanad hadis ini diperselisihkan. Syekh Albani menilai hadis ini dhaif, lemah. Syekh Aiman Soleh Sya'ban menilai hadis ini sahih. Terlepas dari sanad yang diperselisihkan, materi doa yang ada dalam hadis ini banyak bisa kita temukan dalam banyak hadis-hadis sahih. Penggalan-penggalannya ada dalam hadis Bukhari, ada dalam hadis Muslim, dan lain sebagainya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba beliau melihat seorang sahabat Ansor, sahabat Madinah. Sahabat ini tidak biasanya sudah ada di masjid sebelum waktu sholat. Sahabat ini panggilannya Abu Umamah. Lantas si sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Umamah,
Wahai Abu Umamah, Umi, kucing. Itu bergeser kucing. Ada apakah engkau belum waktu sholat kok sudah duduk di masjid? Sahabat Abu Umamah menjawab, humumun lazimatni waduyunun ya Rasulullah. Berbagai macam kesedihan, kesusahan, dan juga lilitan hutang sedang membebani aku, wahai Rasul. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, maukah kamu aku ajari satu kalam, satu bacaan, satu doa, satu jurus yang apabila kamu baca, niscaya Allah Azza wa Jalla akan lenyapkan kesedihanmu, kesusahanmu, dan Allah Azza wa Jalla akan mudahkan kamu untuk bisa membereskan utangmu. Sahabat Abu Umamah tanpa menunda-nunda langsung menjawab, bala ya Rasulullah, sudah tentu wahai Rasul, aku mau. Maka Rasulullah memberikan jurusnya. Apa jurusnya? Sabda beliau, kul idza asbahta wa idza amsaita. Setiap pagi, setiap sore bacalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku mohon perlindungan padamu ya Allah dari jiwa yang lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari menjadi seorang penakut dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan dikendalikan oleh seseorang. Inilah kiat menghadapi hutang dan berbagai macam persoalan hidup. Sekali lagi, siapa di antara kita yang akan sukses menerapkan kiat ini tergantung siapa di antara kita yang paling yakin dan yang paling bisa istiqomah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.